Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Menteri Pertahanan RI menerima tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Polri. Penyematan tanda kehormatan itu dilaksanakan di Rupatama Markas Besar Polri Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Satres Narkoba Polres Lumajang berhasil mengungkap 15 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan okerbaya. Belasan kasus narkoba ini diungkap hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78 yang jatuh pada 1 Juli, Polri melalui staf Kapolri bidang logistik menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan bantuan berupa paket sembako. Informasi pertama pemirsa, Polda Kalimantan Utara berhasil mengungkap kasus narkoba jenis sabu seberat 20,68 gram atau sekitar 20 kg yang berasal dari Malaysia dan dikemas dalam kaleng susu. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan modus penyelundupan narkoba dilakukan para pelaku dengan cara mengemas sabu dalam kaleng susu untuk mengelabui petugas. Polda Kaltara menetapkan 3 orang pelaku berinisial W, J, dan K. Irjen Daniel menyebut para pelaku berperan sebagai kurir dan bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia yang akan pulang kampung. Usai rilis kasus, barang bukti seberat 20 kg lebih ini langsung dimusnahkan usai dirilis oleh Kapolda dengan cara dilarutkan ke dalam air. Para pelaku terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Lumajang berhasil mengungkap 15 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan okerbaya. Belasan kasus narkoba ini diungkap hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Terima kasih. Pada siang hari ini kita akan rilis terkait dengan ungkap kasus pada mulai dari bulan Mei sampai tanggal 14 Juni yang sudah dilakukan oleh Polres Lumajang. Alhamdulillah kita bisa ungkap sebanyak 15 kasus, 9 berkaitan dengan kasus narkotika, 6 dari okerbaya. Dari 15 kasus yang kami ungkap, kita dapat tersangka sebanyak 20 orang, 19 laki-laki dan 1 perempuan. Adapun untuk barang bukti yang sudah sama-sama kita saksikan, untuk narkoba sesuai yang kami dapat yaitu 59,7 gram. Kemudian untuk pil atau okerbaya sebanyak 932 pil ataupun butir. Adapun dalam penanganan kasus yang sudah kami lakukan, 5 kasus masih dalam proses sidik, kemudian 3 kasus yang kami lakukan restoratif justice atau RJ sesuai dengan BNNK Kabupaten Lumajang yang sudah kami lakukan asesmen. Ya. Kemudian 6 kasus yang sudah tahap 1, artinya ada kirim berkas ke kejaksaan, dan 1 kasus yang sudah tahap 2 ataupun limpah tersangka maupun barang bukti.
Adapun kami ngelihat dari kriteria tersangka, yaitu 15 pengedar, kemudian yang 5 lagi pemakai. Kemudian dari barang bukti yang kami dapat, seperti yang disampaikan, untuk sabunya 59,7 gram, kemudian 932 butir, alat hisap 2, HP 17 yang sudah kami gelar di depan, kemudian kendaraan bermotor roda 21 dan uang tunai 6.532.000, timbangan 2 buah. Ini yang perlu kami sampaikan, kegiatan kami di Polres Lumajang dalam rangka untuk ungkap kasus narkoba mulai dari bulan Mei sampai tanggal 14 Juni. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes berhasil menangkap 4 orang komplotan pembobol dan pencuri spesialis gudang dan brankas Indomarko. Para pelaku merupakan jaringan lintas provinsi yang beraksi di beberapa wilayah di jalur Pantura, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Hari ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan kejadian 363 atau pencurian yang dimana terjadi di gudang Indomarko yang ada di wilayah Tanjung. Alhamdulillah berkat kerja keras Satreskrim Polres Brebes, kita berhasil mengungkap pelaku yang kurang lebih berjumlah ada 4 orang. Di mana para pelaku ini sering melakukan tindakan yang sama di beberapa titik gudang-gudang pergudangan di TKP di luar daripada wilayah Jawa Tengah, yaitu TKP di luar Jawa Tengah yang terjadi di Jawa Timur dan juga di Jawa Barat. Total TKP yang mereka lakukan adalah sekitar 13 TKP, 7 TKP di wilayah Jawa Tengah, 1 TKP di wilayah Jawa Timur, dan 5 TKP di wilayah Jawa Barat. Jadi dengan hasil pengungkapan ini berarti ada satu jaringan terkait dengan pembobolan gudang-gudang, terutama untuk gudang Indomarko. Ini berhasil kita ungkap pada hari ini. Semoga hal-hal seperti ini bisa memutus jaringan-jaringan pelaku-pelaku yang mengincar beberapa tempat-tempat yang menurut saya cukup nyentrik dan cukup mudah ataupun kurangnya pengawasan, sehingga kita bisa mawas diri bahwa kadang pelaku kejahatan bisa terjadi di mana saja. Kalaupun sudah banyak security ataupun perlengkapan keamanan seperti CCTV dan lain sebagainya, ternyata masih bisa terjadi seperti di Indomarko ini, Mas, ya. Ancaman hukuman 7 tahun maksimal 7 tahun, 363 soal. Terkait adanya keterlibatan orang dalam hasil pemeriksaan yang kita lakukan sampai saat ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan ke sana. Tim khusus Polresta Manokwari kembali mengungkap kasus peredaran senjata api laras panjang organik di wilayah Manokwari. Pada pengungkapan kali ini, tim sus Polresta Manokwari berhasil menyita sebanyak 3 pucuk senpi laras panjang organik jenis Mauser M16 dan AK-47. Kapolresta Manokwari Kombes Pol Simangung Song mengatakan senpi ini disita dari seorang warga berinisial HN. Dari pengakuan pelaku, senpi ini dibeli dari seseorang dari Maluku untuk dijadikan mas kawin. Kapolresta menambahkan bahwa senpi ilegal ini diduga diselundupkan dari Filipina, dan dengan adanya pengungkapan 3 pucuk senpi, maka total senpi ilegal yang sudah berhasil disita oleh tim sus Polresta Manokwari hingga saat ini berjumlah 36 pucuk yang terdiri dari senpi rakitan dan senpi organik. Kapolresta juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut mencegah peredaran senpi ilegal. Sejauh ini, HN dinilai cukup kooperatif sehingga hanya dikenakan wajib lapor oleh aparat. Buka. Di sini sebenarnya ada lem. Masih berfungsi dia. Ininya juga semuanya masih berfungsi. Nah, kalau di sini dibuat industri New Britain Con USA. Ini sebenarnya bisa dibuat otomatis sama semi. Nah, ini dia pelakunya.
Sementara itu, Polsek Tenggarong Seberang berhasil meringkus komplotan pencurian sepeda motor dan berhasil mengamankan 9 unit kendaraan. Diketahui pelaku utama merupakan seorang residivis dengan berbagai kasus tindak pidana kriminal lainnya. Di Mako Polsek Tenggarong Seberang dalam rangka konferensi pers mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Bulan April tahun 2024, wilayah hukum Polsek Tenggarong Seberang marak terjadi kasus pencurian. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, unit reskrim Polsek Tenggarong Seberang melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan 5 tersangka dengan 8 unit kendaraan bermotor. Kami di sini dengan maraknya kejadian ini, kami selalu menghimbau kepada warga masyarakat melalui Babin Kamtibmas kami untuk warga masyarakat agar lebih berhati-hati lagi ketika memarkirkan kendaraan bermotor baik di rumah atau dimanapun para pengendara ini memarkirkan motor tersebut, karena ada beberapa tempat yang kejadian itu misalnya bukan di rumahnya sendiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Polsek Tenggarong Seberang dan Polres Kutai Kartanegara karena berhasil mengungkap kehilangan motor saya. Saya sebenarnya tidak yakin kalau bisa kembali, tapi karena kinerja polisi yang sangat baik, saya yakin kalau motor saya bisa kembali ke tangan saya. Dan alhamdulillah benar motor saya bisa kembali ke saya. Beralih ke informasi lainnya, niat untuk membubarkan tawuran antar pelajar di sekitar rumahnya justru membawa remaja berinisial DMS pada jeruji besi. Insiden ini terjadi ketika DMS yang merasa kesal dengan aksi tawuran yang kerap terjadi di lingkungannya dan mencoba untuk menghentikan perkelahian dengan cara melayangkan balok kayu. Naas, balok kayu tersebut mengenai kepala seorang anak di bawah umur yang saat kejadian sedang memvideokan aksi tawuran bersama rekan-rekannya. Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat Kompol Abdul Jana menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jalan Kamal Raya Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pelaku bermula saat ia sedang mencoba menghadang para pelaku tawuran di tengah jalan dengan balok kayu, namun balok kayu justru mengenai kepala korban. Akibatnya korban mengalami luka serius di kepala dan segera mendapatkan pertolongan dari warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit. Meskipun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Usai kejadian, keluarga korban melaporkan insiden ini ke Polsek Kalideres dan polisi mengetahui bahwa pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah dan berhasil ditangkap di Banjarnegara. Kapolsek Kalideres menjelaskan bahwa motif pelaku melakukan tindakan tersebut karena kesal dengan tawuran yang sering terjadi di wilayahnya. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 jam 15 di Jalan Kamal Raya telah terjadi tawuran dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berawal pada waktu itu tersangka sedang berada di rumahnya, mendengar suara anak-anak melakukan tawuran di Jalan Kamal Raya di dekat rumah tersangka. Para pelaku tawuran adalah menggunakan sepeda motor berbonceng 3. Kemudian tersangka langsung berlari ke tengah jalan sambil berteriak bubar bubar. Tersangka melihat motor yang dikendarai dengan korban dan temannya berbonceng 3. Posisinya di tengah. Korban memutar balik dan ngebut ke arah tersangka. Seperti mau kabur, tersangka lalu memukul korban dengan menggunakan kayu balok. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pertahanan RI menerima tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Polri. Informasi lengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.